Baik kawan pencinta sejarah, di video sebelumnya saya menceritakan tentang pasca Sumpah Pemuda dan kedatangan Jepang ke Indonesia. Untuk kali ini, tema dalam video ini membahas masa pendudukan Jepang selama di Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Pada 8 Maret tahun 1942, Jepang secara resmi memulai pendudukannya atas Indonesia setelah Belanda menyerah dan menandatangani Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alam bahan industri perang, terutama minyak bumi, timah, dan aluminium, yang menjadi bahan baku utama menghadapi Perang Asia Timur Raya. Jepang datang ke Indonesia setelah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik, yang ditempatkan di Pearl Harbor, Hawaii. Pada 7 Desember tahun 1941, pada 13 Desember tahun 1941, pasukan invasi Jepang meninggalkan Teluk Cham Ren di perairan Indochina untuk menuju Pulau Kalimantan. Saat itu, Pulau Kalimantan dibagi menjadi dua kekuasaan, sebagian di bawah pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian lainnya, yaitu Kalimantan Utara, Sarawak, dan Brunei, menjadi protektorat Inggris. Tujuan Jepang ke Indonesia. Jepang memiliki beberapa tujuan dalam menduduki Indonesia. Pertama, Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai basis militer untuk melawan sekutu di Asia Tenggara dan Pasifik. Kedua, Jepang akan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung perangnya melawan sekutu. Ketiga, Jepang ingin menyebarkan pengaruhnya di Asia dengan menggalang kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia yang dijajah oleh Barat. Keempat, Jepang ingin memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di bidang-bidang tertentu selama pendudukannya di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa bidang kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Kebijakan Jepang di Indonesia. Pertama, bidang ekonomi. Jepang melakukan eksploitasi sangat besar terhadap sumber daya alam Indonesia, seperti minyak bumi, karet, timah, tembaga, emas, dan lain-lain. Selain itu, Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman ekonomi yang dibutuhkan oleh Jepang, seperti jarak pagar dan kapas. Jepang juga menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, ban, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedua, bidang sosial. Jepang menerapkan kebijakan Romusa, yaitu kerja paksa bagi rakyat Indonesia untuk membangun proyek militer dan infrastruktur bagi Jepang. Romusha dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Banyak Romusha yang meninggal karena penyakit, kelaparan, kelelahan, atau kekerasan. Selain Romusha, Jepang juga merekrut wanita-wanita Indonesia sebagai Jugun Jianfu atau pelacur tentara Jepang. Jugun Ianfu dipaksa untuk melayani nafsu seksual tentara Jepang dengan ancaman atau tipu daya. Ketiga, bidang politik. Jepang membubarkan semua organisasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelumnya. Jepang juga melarang segala bentuk pergerakan nasionalisme atau anti-Jepang. Siapapun yang melawan atau menentang kebijakan Jepang akan ditindak dengan keras. Namun demikian, Jepang juga berusaha mendapatkan simpati rakyat Indonesia dengan mengajak tokoh nasional. Keempat, bidang militer. Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Heiyo, Pasukan Bantuan, Peta, Pembela Tanah Air, Gyugun Tentara Sukarela, dan Seinendan, Barisan Pemuda. Organisasi-organisasi ini bertujuan membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, sekaligus untuk mengawasi gerak-gerik rakyat Indonesia. Namun, organisasi-organisasi ini juga memberikan pengalaman militer bagi rakyat Indonesia, yang nantinya berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Kelima, bidang sosial. Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanamkan nilai-nilai Asia, khususnya Jepang, di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, menggantinya dengan bahasa Jepang. Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan
Bahasa pengantar di sekolah. Dampak pendudukan Jepang. Kebijakan-kebijakan Jepang selama pendudukan di Indonesia memiliki dampak yang beragam bagi rakyat Indonesia. Secara umum, dampak tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Dampak negatif dari kebijakan Jepang adalah sebagai berikut. Pertama, rakyat Indonesia mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat eksploitasi dan penindasan Jepang. Kedua, rakyat kehilangan hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan berpendapat dan berorganisasi. Ketiga, rakyat Indonesia mengalami kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan kematian akibat kekurangan pangan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Keempat, rakyat Indonesia menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan moral oleh tentara Jepang. Kelima, rakyat Indonesia kehilangan identitas budaya dan nasional akibat asimilasi budaya Jepang. Dampak positif dari kebijakan Jepang adalah sebagai berikut. Pertama, rakyat Indonesia mendapatkan peluang untuk belajar bahasa Jepang dan mengenal budaya Asia lainnya. Kedua, rakyat Indonesia mendapatkan pelatihan dan pengalaman militer yang berguna untuk mempersiapkan diri dalam perjuangan kemerdekaan. Ketiga, rakyat Indonesia mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh nasional yang bekerja sama dengan Jepang dalam hal politik dan sosial. Keempat, rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Kelima, rakyat Indonesia mendapatkan inspirasi menumbuhkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme melalui sastra dan seni. Selain itu, Jepang juga melakukan prinsip yang lainnya khususnya di bidang pendidikan. Beberapa prinsip yang dilakukan Jepang dalam bidang pendidikan. Setiap penjajah yang masuk ke wilayah Indonesia selalu mencoba untuk membentuk kebijakan yang menguntungkannya, termasuk Jepang. Bangsa dari negeri matahari terbit itu melakukan kebijakan di dalam pendidikan diantaranya. Di tengah pendudukan Jepang, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar akhirnya lahir di tengah kehidupan bermasyarakat saat itu. Hal tersebut didukung pula oleh adanya kebijakan Jepang mengenai pendidikan sekolah selama 12 tahun. Pendidikan zaman pendudukan Jepang. Inilah asal dimulainya tingkatan sekolah yang ada di Indonesia pada saat itu. Pertama, pendidikan dasar, Kokumin-gakko, atau sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini memiliki masa belajar selama 6 tahun, di mana sekolah rakyat adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Kedua, pendidikan lanjutan. Terdapat dua pendidikan lanjutan, yakni Shotokugakko, sekolah menengah pertama, dengan masa belajar 3 tahun, dan Katotugakko, sekolah menengah tinggi, yang juga memiliki masa studi 3 tahun. Ketiga, pendidikan kejuruan. Terdiri dari sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Dalam sistem itu, pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia ini akhirnya ditetapkan sebagai mata pelajaran utama, mulai dipergunakan pada sekolah tingkat kelas ketiga. Selain itu, dampak positif lain kebijakan Jepang adalah: pertama, Jepang meniadakan dualisme Belanda. Jepang meniadakan dualisme pendidikan yang telah diterapkan oleh Belanda. Jepang menggantikannya melalui konsep pendidikan yang setara bagi semua orang. Kedua, mengganti bahasa pengantar. Jepang juga menerapkan kebijakan berupa mengganti bahasa resmi pengantar pendidikan. Bahasa pengantar yang semula menggunakan bahasa Belanda mengalami perubahan menjadi bahasa Indonesia. Ketiga, menghapus sistem kelas sosial. Jepang merumuskan kebijakan berupa integrasi pendidikan dengan penghapusan sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial selama penjajahan Belanda. Keempat, menyederhanakan sistem pendidikan. Sistem pendidikan pada masa Jepang pun mengalami penyederhanaan. Sistem pendidikan menjadi 3 yang mencakup jenjang sekolah rakyat, pendidikan lanjutan, serta sekolah guru. Demikian materi pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih telah mampir di channel ini. Semoga video ini bisa memberikan edukasi yang bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu materi berikutnya. Terima kasih.